أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam majlis yang indah, dalam majlis yang luar biasa sekali, majlis ilmu yaitu Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Saring Wadumor, tentu sarung kita. Nah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, tema yang sering sudah kita lihat di beberapa ruas jalan bahkan di sejumlah media, sebuah tradisi yang sudah sangat mengakar sekali di Indonesia setiap bulan di ujung bulan Ramadan, yaitu mudik. Ya, betul sekali, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu mudik dan silaturahim menguatkan persaudaraan. Alhamdulillah guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan juga pendalaman di materi ini, yaitu Kiai Haji Asrorun Niam dan juga Kiai Haji Abah Rod Bahar yang akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Disiarkan langsung dari Masjid Andalusia Sentul City Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa, Bu? Masih puasa? Kirain kalau udah mau mudik itu udah nggak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Shaimin shaimat, pemirsa TV One rahimakumullah. Alhamdulillah hingga siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu dalam situasi sehat walafiat, segar bugar, dan diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas puasa di bulan Ramadan. Sudah 25 hari kita lewati bulan Ramadan. Bisa jadi kalau kita menghayati syahdu dan nikmatnya Ramadan, kita memiliki rasa menyesal. Kenapa tidak seluruh hari dijadikan Ramadan?
kenapa begitu cepat Ramadan kita lewati dengan berbagai aktivitas yang bisa jadi belum optimal di dalam imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Sebentar lagi kita mudik, ya Bu? Mudik enggak Bu? Enggak mudik ini, mudik ke Babakan Madang ya. Mudik itu urusan agama bukan Bu? Mudik itu budaya, tetapi budaya yang berlandaskan ajaran agama. Dengan demikian mudik jika diniatkan untuk urusan panggilan keagamaan itu juga bagian dari agama. Mudik sebagai peristiwa budaya yang merupakan manifestasi dari ajaran agama yang menjadi salah satu penanda keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir, yaitu silaturrahim. Di dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hukumnya wajib di dalam redaksi baginda Rasulullah SAW menggunakan lamul amri wa yufidul wujub. Wajib hukumnya membangun tali kekerabatan. Saya nggak kunjung ke dia, dia motong urusan saya waktu di kantor. Saya nggak kunjung dia lebih muda, nggak pernah kunjungan ke saya. Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Saya akan silaturahim kepada orang yang rajin datang ke rumah saya. Saya akan silaturahim yang rajin menyapa sekalipun lewat WA. Itu bukan hakikat silaturahim. Laisal wasilu bil mukafi. Hakikat silaturahim bukan balas kunjungan, bukan mengimbangi hubungan persahabatan. Karena dia nyambung, maka kemudian saya punya tanggung jawab nyambung. Saya bela-belain kunjungan ke sana karena dia rajin ngasih parcel. Penting jaga hubungan, itu bagian dari kewajiban. Tetapi hakikat silaturahim antasila man qata'aka. Engkau menyambung orang yang memutus tali persahabatan dengan kalian. Pada saat diskusi di dalam WhatsApp grup, kemudian ada orang tersinggung, keluar dari grup, wajib kita menyambung tali kekerabatan. Sekalipun bisa jadi menurut kita dia yang salah. Begitu kita simpulkan dia yang salah, dia yang harus minta maaf, berarti ada ananiah di dalam diri kita. Ada egoisme, ada komitmen merasa benar. Dan pada saat itu ada di dalam diri kita, berarti kita yang salah. Karena fala tuzaku anfusakum, enggak boleh kita merasa suci, merasa hebat, merasa benar, merasa kita yang nyambung, orang lain yang salah. Itulah hakikat silaturahim. Kenapa baginda Rasulullah SAW menempatkan grade silaturahim itu sebagai bagian dari keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Bu, nanti silaturahimnya jangan pilih-pilih ya Bu. Terutama kepada saudara kita yang gak pernah menyapa kita, sapa duluan. Ending puasa kita apa? Selama ini kan kita Ramadan ikut taraweh, ikut mudarosah ya enggak? Ending puasa kita di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan apa? Tujuan akhir kita berpuasa apa? Menjadi insan muttaqin. Ya Bu? La'allakum tattaqun. Nah bagaimana prototipe orang bertakwa sebagai hasil dari puasa yang kita lakukan? Salah satunya diterangkan di dalam ayat Al-Quran. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan engkau memberi maaf. Karena pemberian maaf itu akan mendekatkan kalian menjadi insan yang muttaqin.
Karenanya Islam membangun keseimbangan at-tawazun antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Tidak cukup orang malam harinya sahrul layali, melek seluruh malam kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud bersimpuh dengan segala air mata keluar. Kemudian kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khatamkan Al-Qur'an. Kemudian kita puasa, bukan hanya sekedar Ramadannya tetapi Syawalnya. Kalau tidak menjalin hubungan sosial atau hablum minan nas, percuma kita puasa. Itulah yang sudah diingatkan dan diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa dapatnya hanya lapar dan dahaga. Karena dia enggak peduli kepada sesama. Saudara yang seharusnya dirajut kebersamaannya, dia cuekin. Seharusnya dia perhatikan urusan sosialnya, dia tidak tunaikan. Seharusnya dia datang ke orang tua untuk bersimpuh, dia alpa, tidak hadir. Sekalipun dengan telepon pun tidak. Mudik bagian dari sarana silaturahim, tetapi silaturahim tidak mesti harus mudik. Ya Bu, kita sudah punya pengalaman 2 tahun, enggak mudik. Tetapi bukan berarti berhenti silaturahim. Silaturahim tetap jalan. Begitu 2 tahun kita puspun aktivitas mudik karena ada kemaslahatan yang hendak kita tuju. Hari ini alhamdulillah wa syukrulillah, kita syukuri karena nikmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesyukuran kita harus terukur, jangan melampaui batas. Begitu kita pulang, seluruhnya kita bawa, tujuannya akhirnya enggak tercapai tujuan silaturahim, yang ada justru riya. Seluruh kekayaan selama 2 tahun yang enggak pernah kita pertontonkan kepada saudara-saudara, kita bawa hanya sekedar untuk pamer kekayaan. Alih-alih dapat silaturahim, yang ada dapat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan Kiai Haji Niam. Ternyata betul apa yang beliau sampaikan. Kita jangan sampai menodai makna mudik dan silaturahim itu sendiri. Karena sesungguhnya ketika kita bersilaturahim tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Karena silaturahim adalah bagian daripada ibadah. Jangan sampai mudik dan silaturahim justru membawa atau memunculkan kesombongan di antara saudara-saudara kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Setelah di segmen 1 tadi Kiai Haji Asrarun Niam menjelaskan tentang makna mudik dan silaturahim. Di segmen kedua ini Kiai Haji Abah Rodbahar akan memperdalam lagi, akan menjelaskan tentang tema besar kita makna mudik dan silaturahim, yaitu membangun persaudaraan di hari Nan Fitri. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa asliqu baina akhawaykum al-ayah. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadisihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiai Haji Asrorun Ni'am yang baru saja kita dengarkan bagaimana hakikat atau arti mudik yang sesungguhnya. Hadir juga Gus Aam di sini, zuriyah daripada NU. Kemudian ada Kiai Haji Badrun Bakri, ada Kiai Haji Majid Bakri. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Menjelang hari Idul Fitri di pasar-pasar rame, betul? Di mal-mal rame, betul? Dan tidak kalah ramenya di stasiun juga rame. Di terminal rame, di pelabuhan rame, bahkan di airport rame. Tiket-tiket terjual habis. Bahkan ada yang siap membeli 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang kumpul di terminal, yang kumpul di airport, yang kumpul di pelabuhan, dan mereka yang menghabiskan tiket bahkan siap membeli 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat, kira-kira untuk apa? Untuk apa kira-kira? Untuk mudik. Dan ini tidak ditemukan di negara-negara yang lain. Hanya ditemukan di Asia Tenggara saja, khususnya di negara Indonesia. Kayaknya kalau tidak mudik tidak lebaran. Begitu. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, saya ingin mempertegas apa sesungguhnya hakikat mudik itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai melaksanakan khutbah Idul Fitri, maka tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam turun dan seraya memohon kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan doanya. Maka kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, baik saya aminkan. Maka malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doanya, ya Allah, jangan engkau terima puasanya, dan jangan engkau terima ibadah-ibadah lainnya di tahun ini. Mereka yang durhaka terhadap ibu dan bapaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah sepakat untuk mengaminkan, amin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak sampai di situ, malaikat Jibril alaihissalam berdoa yang kedua kali. Ya Allah, jangan engkau terima puasanya dan ibadah-ibadah lainnya di tahun ini. Mereka seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Punya suami enggak, Bu? Pulang dari sini, kalau pulang dari sini, kalau merasa punya suami, ingin puasanya dan ibadah kita di siang hari puasa, di malam hari bertarawih, kemudian bertadarus, berinfak, bersodakoh,
Dan pahala di bulan Ramadan ini setiap wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Setiap amalan sunnah dibalas dengan amalan wajib. Setiap malam Allah turunkan malaikat untuk menyeru, siapa di antara kalian yang meminta, tidak ada permintaan dikabulkan. Siapa di antara kalian yang mau bertobat karena punya dosa besar, tidak ada tobat kecuali diterima. Siapa di antara kalian yang meminta diampunkan dosanya selama dia hidup memiliki dosa sampai membumbung sampai langit ketujuh, tidak ada dosa kecuali diampunkan. Ini luar biasa. Tapi itu semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seorang istri punya dosa kepada suaminya. Ibu, pulang dari sini tarik tangan suami, kemudian cium tangannya, mohon ampun kepada suaminya. Ayah, papa, papi, bapak, mohon maaf kalau selama ini saya belum menjadi istri yang solehah, istri yang baik. Kalau perlu teteskan air mata, ingat ketika ngambil uang di dompetnya tidak bilang. Betul? Betul. Kemudian teteskan air mata, biar betul-betul minta ampun, minta maaf kepada suami, betul-betul diterima oleh suami kita. Insya Allah ibu, kerudungnya diberikan tambahan nanti. Bajunya diberikan tambahan. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang ketiga. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jangan engkau terima puasanya dan ibadah-ibadah lainnya di tahun ini. Mereka yang tidak saling memaafkan di antara mereka. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka mudik memiliki arti yang sangat dalam. Sehingga di bulan puasa ada yang disebut dengan open house. Padahal apabila di rumah-rumah mewah, itu sama sekali kita tidak mengenal dengan tetangga kita. Siapa sesungguhnya mereka. Akan tetapi karena ada suasana Idul Fitri, ada suasana silaturahmi, ada suasana persaudaraan, sehingga lewat mudik terbangun silaturahmi dan terbangun persaudaraan. Rumah-rumah pun terbuka, para pejabat buka rumahnya, bahkan istana negara dibuka sehingga pemerintah pun kepala negara berdiri di situ tanpa pandang bulu siapa saja. Di hari Idul Fitri mereka melakukan silaturahmi dalam membangun persaudaraan. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 14,5 abad yang silam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian ketika kita tidak mencintai saudara kita sama ada mencintai diri kita. Mudah-mudahan di tahun puasa tahun ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk membangun silaturahmi dan membangun persaudaraan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Kiai Haji Abah Raud telah memaparkan betapa kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk saling menjalin tali silaturahim dan juga saling memaafkan. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 3, 4 dan juga 5 kita akan perdalam materi ini dengan sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.
Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Setelah kita tadi mendengarkan muqaddimah dari guru-guru kita tadi, Kiai Haji Asrul Niam dan juga Kiai Haji Abah Rod Bahar, terkait dengan tema besar kita yaitu mudik atau makna mudik dan silaturahim. Nah, di sesi ini atau di segmen ini kita akan perdalam materi kita pada kesempatan siang hari ini dengan sesi tanya jawab. Yang pertama, kami persilahkan Bapak Syarifuddin Kusin yang insya Allah akan memberikan pertanyaan. Silakan Pak Syarifuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tausiahnya para kiai, para guru semuanya. Fenomena mudik memang di Indonesia luar biasa, apalagi setelah 2 tahun ini dilarang oleh pemerintah gitu ya. Termasuk kami juga di Tasya Group, jadi ya sebagian sudah mudik dan sudah cuti gitu istilahnya. Nah, dengan fenomena ini tentunya kami juga agak bersedih dari sisi barangkali dari masjid ya, karena harusnya kan Rasulullah mencontohkan semakin mendekati akhir Ramadan itu harusnya masjid itu makin penuh, makin banyak yang itikaf. Ternyata itikafnya lebih banyak di pasar dan juga di jalan-jalan menuju mudik gitu barangkali. Nah, menghadapi fenomena ini mohon pencerahan Pak Kiai semuanya agar umat khususnya rakyat Indonesia ini dapat mencermati atau berlaku bijak antara mudik dengan itikaf, dengan meningkatkan keimanan yang di bulan mulia ini gitu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin. Yai Niam silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Islam menekankan keseimbangan antara ibadah yang bersifat personal dengan ibadah yang bersifat sosial, ibadah yang berdimensi ilahiyah dengan ibadah yang berdimensi insaniyah. Kalau di akhir Ramadan fenomena untuk meningkatkan ketakwaan secara personal dengan contoh-contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, qiyamul lail, kemudian kita tadarus Al-Quran, sedapat mungkin bisa tahannus, bahkan di dalam hadis diriwayatkan bahkan istrinya serasa nggak kenal Rasulullah, serasa nggak kenal karena apa? Saking sibuknya urusan dimensi ilahiyah. Akan tetapi aktivitas mudik untuk kepentingan silaturahim itu juga bagian dari ibadah. Nah, memaknai keseimbangan antara dimensi ilahiyah dengan dimensi insaniyah harus menjadi mindset kita bersama. Bukan berarti orang yang mudik dia mengabaikan urusan ilahiyahnya. Bisa jadi pada saat dia mudik karena niat tulus untuk menyambung tali silaturahim, untuk birrul walidain, itu di mata Allah lebih bagus daripada orang yang nangis-nangis di tengah keheningan malam yang hubungannya personal. Kita nggak tahu. Yang paling penting adalah membangun husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada sesama. Motivasi untuk kepentingan ilahiyah itu juga motivasi keikhlasan. Sementara kalau kita belanja ke pasar bukan berarti kemudian kita berkesimpulan dia teledor, dia tidak beribadah, dia tidak taat. Belum tentu. Jangan-jangan yang di pasar karena dia untuk kepentingan dagangnya, momentum ekonomi, kemudian dia bertransaksi untuk kepentingan menghidupi keluarganya, untuk kepentingan menghidupi anak cucunya, untuk bisa mengeluarkan zakat secara optimal, untuk bisa membantu saudara-saudaranya, untuk bisa mengirimi saudara yang ada di kampung, bisa jadi itu jauh lebih manfaat. Nah, makanya yang paling penting adalah membangun keseimbangan. Pada saat kita mudik bukan halangan untuk juga kita iktikaf, kita taqarrub ilallah. Bahkan kalau di pesantren dulu bisa jadi orang yang jalan itu bisa iktikaf. Gimana? Dia menjadikan sajadah ini diniatkan sebagai masjid. Begitu di musola kita gelar. Begitu kita di rest area, kita sholat, kita gelar, kita tahannus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menjadi pahala bagi dia dalam hubungannya hablum minallah. Kalau hablum minannas dengan niat baik kita bisa membantu.
kemudian pergerakan kita tidak egois, polisi yang menjaga lalu lintas kita hormati, jangan dimaki-maki. Apalagi pas lagi macet, ini didahulukan yang sebelah sini, gimana sih polisi ini? Kan? Jadi tambah dosa. Juga sedang puasa ya. Iya, polisinya jadi sasaran amukan, padahal polisinya sedang bekerja dan bekerjanya juga kepentingan ibadah kan? Bekerjanya polisi ngatur lalu lintas itu juga ibadah. Kalau ukuran ibadah hanya karena di masjid, kasihan Pak polisi yang tugas di jalanan tadi. Saya dapat tugas di jalanan menjadi kehilangan kesempatan untuk beribadah di masjid. Tidak. Di jalanan juga bisa menjadi momentum untuk beribadah dan memperoleh kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali kata kunci yang saya catat besar-besar, yaitu membangun keseimbangan dimensi ilahiyah dan insaniyah. Begitu Pak Syarifudin, mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Dan saya berikutnya ke Pak Yayan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abah Rod Bahar. Silakan Pak Yayan, boleh berdiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, Pak Kiai yang saya hormati, pertanyaannya tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa mudik itu merupakan budaya dan budaya yang dilandasi oleh Islam, oleh agama. Berarti ada nilai ibadah di dalam mudik tersebut. Pertanyaannya, bagaimana tips atau cara agar mudik bisa bernilai ibadah? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bagaimana pandangan Abah ketika mudik dijadikan sebagai pamer harta di kampung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Abah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup bagus. Abah ingin membacakan kaidah usul fikih. Di dalam kitab usul fikih ada kaidah yang menyatakan ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna sesuatu kewajiban kecuali dengan itu, maka itu pun hukumnya menjadi wajib. Silaturahmi seorang anak kepada kedua orang tua wajib hukumnya. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Coba bisa dibayangkan, untuk iman, yakin, makrifat kepada Allah disandingkan dengan wa bil walidaini ihsana. Artinya betapa pentingnya menyambung silaturahmi antara seorang anak kepada seorang ibu dan bapak. Ketika mudik untuk silaturahmi kepada ibu dan bapak, maka silaturahmi yang semacam ini menjadi wajib. Membeli tiketnya wajib, naik pesawat, naik bis, naik kapalnya juga wajib untuk silaturahmi kepada kedua ibu bapak. Kemudian bagaimana dengan mereka-mereka yang silaturahmi pamer harta kekayaan? Dia bekerja di Jakarta, sukses, kemudian pulang dengan mobil mewah, perhiasan di tangan, perhiasan di leher, perhiasan di jari. Ini sudah dibahas oleh para ulama bahwa kita punya kekayaan bukan untuk dipamerkan. Akan tetapi kita punya kekayaan, kalau lebih daripada keperluan kita, maka hendaknya kita memberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Di sana ada wajib, di sana ada zakat, di sana ada infak, di sana ada sodakoh. Jadi harta yang tidak disalurkan dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, pasti itu adalah harta yang akan membawa malapetaka baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Baik, ya ini mungkin bisa ditambahkan sedikit, lalu bagaimana dengan seseorang atau kita mungkin yang terbatas dengan dana begitu ya, keterbatasan dana untuk bisa datang ke orang tua, datang pulang kampung, apakah ini mengurangi makna daripada birrul walidain, Yai? Ya, terima kasih. Mudik sebagai sarana, tetapi intinya adalah silaturahim. Silaturahim tanpa harus mudik. Jangan sampai kemudian karena kita terbatas memaksakan diri menganggap bahwa mudik itu bagian dari kewajiban keagamaan. Akhirnya takalluf, memaksakan diri. Dan kalau memaksakan diri padahal dia tidak mampu atau tidak memiliki cukup kesempatan waktu, maka itu menjadi haram hukumnya. Nah, jadi silaturahim tetap jalan kalau sarananya lempeng untuk kepentingan kita mudik, kita sambung kekerabatan dengan ketemu fisik. Tetapi silaturahim tidak mesti ketemu fisik. Terlebih dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Ini bab soal muamalah, bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan kita untuk menjalankan aturan agama. Salah satu aturan agama itu adalah silaturahim. Kita dengan Zoom, kita dengan video call, kita dengan pertemuan conference, video conference. Kan ada itu, ketemu kita halal bihalal bareng-bareng dengan keluarga, dengan di metaverse. Terasa betul situasinya. Tidak hanya sekedar pandangan mata, tetapi juga melibatkan emosi. Apakah boleh itu? Boleh. Karena itu bab soal sarana yang bersifat muamalah. Nah, tahap yang berikutnya, bukan enggak ada dana nih misalnya, karena enggak ada waktu. Enggak boleh juga kita maksakan. Kita memperoleh tugas, atau enggak ada tiket tadi. Kita memperoleh tugas di rumah sakit. Kita bolos tiba-tiba. Kemudian pasien yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita terlantar. Dosa kita. Enggak boleh memaksakan diri juga. Bisa karena enggak ada dana, bisa karena enggak ada kesempatan. Nanti cutinya berikutnya. Kan ada juga itu, profesi dokter, profesi polisi begitu. Kalau kita maksakan diri, kemudian lari dari tanggung jawab, ini dosa. Wong tujuannya baik, harus dilakukan dengan cara yang baik. Enggak boleh. Tujuannya baik, karena enggak ada dana, nyuri. Nyuri di tetangganya. Atau ambil tiket palsu. Nah, udah. Enggak boleh. Justru itu mencoreng ibadah itu betul, sendiri. Ya. Tapi kalau mau nyumbang, jangan ada alasan pokoknya saya pulang hanya karena mau ngasih. Kan ada SMS banking. Jadi enggak ada alasan. Bu, saya enggak bisa ngirim karena enggak bisa mudik. Nak zaman modern gini, ibu di kampung aja udah ngerti, jangan alasan. Justru ibunya lebih modern ini. Ibunya lebih modern. Oke, ini menarik sekali, nanti akan bisa ditambahkan abarut. Usai jeda berikutnya, nanti akan kita kembali lagi di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Sesaat lagi. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan tema besar kita memaknai mudik dan silaturahim. Saya kembali ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Ani yang insya Allah akan dijawab oleh Yai Niam dan juga Abah Rod Bahar. Silakan Ibu Ani boleh berdiri, mic-nya boleh digeser. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya, kalau silaturahim pulang kampung itu adalah bernilai ibadah dan kita tidak boleh atau melarang anak atau orang atau siapapun untuk pulang kampung untuk bersilaturahim. Yang saya tanyakan adalah bagaimana menjaga hati ini agar tidak bersedih atau tidak merasa bagaimana gitu kalau anak pulang kampung untuk silaturahim kepada ayahnya.
sedangkan saya di sini. Itu yang saya tanyakan, menjaga hati saya biar tenang atau tidak punya perasaan apa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai Niam. Ya, maksudnya nggak bisa ketemu fisik ya. Pasti ada kesedihan ya pada saat kebiasaan kita ketemu secara fisik. Setelah kita berpisah lama, kita merantau, kita menjalankan aktivitas keseharian kita. Kadang kita ketemu biasanya tahunan. Ternyata kita berhalangan untuk ketemu. Perlu ada kesepahaman. Yang pertama, bahwa silaturahim enggak terputus sekalipun enggak ketemu secara fisik. Apapun sebabnya ya. Kalau sebabnya karena enggak mau ketemu, itu urusan lain. Itu berarti upaya memutus tali kekerabatan, enggak boleh. Tapi kalau sebabnya syai'un aridun yang memang memungkinkan untuk terjadinya toleransi, maka dia menjadi ma'fu, enggak masalah. Orang tua pasti memahami. Saya pernah, nih bab soal pengalaman pribadi. Saya asli Jawa Timur, istri saya Jawa Timur. Pada waktu itu istri saya hamil pertama. Saya konsultasi dokter karena ada permasalahan di dalam kandungannya awal. Terus disarankan, udah jangan banyak bergerak. Itu akhir Ramadan. Ya kita berat kan kondisi pertama, hamil anak pertama, kita pengen silaturahim dengan keluarga, disarankan jangan bergerak, jangan banyak bergerak. Kesimpulannya kan nggak boleh kita mudik. Bimbang lama. Akhirnya kita komunikasi dengan orang tua baik-baik kita sampaikan. Dan orang tua memahami. Kadang kita membangun persepsi yang pada hakikatnya orang tua kita bisa memahami. Nggak enak nanti gimana, nggak enak sama saudara, nggak enak sama orang tua. Nanti dikirain uququl walidain. Nah, saya yakin gitu orang tua baik sama kita. Dan bisa memahami. Dan ada hikmahnya setelah itu. Begitu saya nggak pulang, saya telepon. Silaturahim tetap jalan. Tetapi menjaga keselamatan kandungan istri itu juga bagian dari urusan keagamaan. Dalam waktu hari berikutnya saya memperoleh berkah sama Menteri Agama diberangkatin haji. Saya nangis waktu itu. Ini adalah kisah nyata. Percayalah, dengan ketulusan kita untuk birrul walidain, kontak komunikasi akan ada manfaat untuk kepentingan hari ini dan esok. Dan uququl walidain itu bagian dari maksiat yang dosanya dipercepat, nggak harus nunggu di akhirat nanti. Sebaliknya kalau kita birrul walidain, doa orang tua akan menembus arasy Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kita. Amin. Amin amin, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai Niam tadi juga didengarkan oleh kerabat keluarga dari Ibu Ani tadi, dan juga kita semuanya saling memaklumi dan saling bisa mendoakan bahwa makna daripada silaturahim itu sendiri. Baik, selanjutnya saya ke Ibu Ayi yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abah Harut Bahar. Silakan Ibu Ayi, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kajiannya daripada Kiai Munim, Kiai Niam dan Abah Raut ya. Masya Allah, yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalnya seorang istri, orang tuanya ada jauh di luar kota, kemudian suami orang tuanya di dalam kota. Nah, lebih utama mana begitu silaturahimnya? Apakah mendahulukan orang tua suami ataukah mendahulukan orang tua istri? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah hari ini mungkin kita trennya adalah bagaimana dengan ada takjiah online ya. Nah, bagaimana kalau hukumnya kalau kita tadi open house online ya yang diadakan oleh para tadi pejabat begitu, tetapi memilih undangan-undangan tertentu saja. Sementara kalau online itu kan sebenarnya bisa banyak dan bisa besar. Baik. Mungkin itu saja pertanyaannya.
Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ai. Silakan Kiai Haji Abah Raud untuk pertanyaan pertama tadi. Skala prioritas mungkin ya, silakan. Skala prioritas mana yang silaturahim terlebih dahulu, orang tua yang jauh atau yang dekat? Baik, agama itu sudah mengatur ketika seseorang berjodoh, maka hukumnya tidak batal antara seorang anak dengan seorang ibu. Artinya apa? Bahwa antara mertua dengan ibu sendiri ketika kita sudah berjodoh, kita sudah menikah, itu sama kedudukannya. Kemudian pertanyaannya, kepada siapa dulu yang harus kita dahulukan untuk bersilaturahmi? Ini akan menjadi persoalan besar. Begitu kalau artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran agama kita tidak menjadikan bahwa apakah mertua atau ibu bapak kita sendiri itu dianggap seperti bapak kita sendiri, itu ibu kita sendiri. Oleh karenanya ini harus pandai-pandai saja untuk mengatur waktu, sehingga tidak harus yang ini dulu, tidak harus yang itu dulu, karena kita tidak bisa dibagi dua sehingga pada satu waktu untuk artinya bersilaturahmi kepada kedua orang tua, baik orang tua kita sendiri maupun mertua, itu tinggal kebijakannya ada pada musyawarah kita. Begitu kapan kita harus bersilaturahmi dengan ibu kita, dan kapan kita harus bersilaturahmi dengan mertua kita. Yang terpenting bahwa diwajibkan seorang anak silaturahmi kepada ibu dan bapaknya. Nah kemudian tadi bagaimana kalau kita melakukan silaturahmi dengan media? Tadi sudah dibahas, ini sudah serba canggih, sekarang bisa Zoom, bisa video call, bisa telepon, bisa SMS dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya ingin tambahkan dari kiai kita Pak Asrorun Niam, di mana bagaimana mengatasi kesedihan ketika kita tidak bisa memenuhi silaturahmi kita seperti orang-orang silaturahmi. Abah ingin sampaikan bahwa silaturahmi itu tidak terbatas pada Idul Fitri, kapan saja bisa dilakukan, terutama buat mereka yang memiliki tugas, misalnya seperti seorang tenaga medis yang kalau ditinggalkan tugasnya di rumah sakit, ini akan mendatangkan madarat bagi sesama saudara kita. Seperti polisi yang harus menjaga lalu lintas. Ketika polisi tidak ada, jangankan pulang kampung, sementara mungkin untuk istirahat saja sejenak, lalu lintas dibiarkan begitu saja, ini akan menjadi sebuah kemacetan. Maka oleh karenanya ajaran agama kita sangat elastis, bahwa silaturahmi bukan saja harus pada suasana Idul Fitri, akan tetapi silaturahmi bisa kapan saja dilakukan. Dan ada sesungguhnya, kalau tadi ada silaturahmi fisik, ada silaturahmi non fisik. Kalau THR-nya didahulukan, itu juga silaturahmi. Jadi walaupun kita tidak bisa datang, THR-nya sudah datang duluan, insya Allah Bapak Ibu kita akan berbahagia. Kemudian kirim dalam kiriman THR itu, insya Allah anak menyusul datang kalau sudah selesai tugas. Ini indah sekali dalam ajaran agama kita. Itu yang terpenting ya Pak ya. Insya Allah orang tua kita akan mendoakan lebih ketika THR sudah nyampe duluan. Baik, berikutnya saya ke Pak Hari yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan nanti Kiai Asrorun Niam atau Kiai Haji Abah Raud Bahar yang akan menjawabnya. Oke, mic-nya mungkin bisa digeser dari mic jamaah akhwat, bisa geser di jamaah ikhwan, silakan. Dikasih. Iya. Bapak Hari yang mana? Boleh berdiri? Pak Hari? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Taskia Global Islamic School, izin bertanya. Biasanya ketika kita berlebaran bertemu dengan sanak keluarga, ada salah satu tradisi selain silaturahmi itu salam tempel. Nah,
Afwan nih Ustadz mau bertanya, Abah berkaitan tentang salam tempel ini, seyogianya biasanya karena baju baru, identik kita tuh pingin kasih uangnya juga uang baru. Cuman ada literasi atau memang ketentuan hukumnya kan tidak boleh ya tukar dengan uang baru gitu. Haram maksudnya ketika kita beli uang, menggunakan uang dengan harga yang ada selisih. Nah, supaya bisa jadi halal itu gimana? Kalau misalnya kita beli 100.000 tapi kita emang niat pingin melebihkan, itu boleh atau tidak? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Am yang bisa menjawab nih, silakan ya. Ya, terima kasih. Boleh nggak ngasih uang baru? Kalau nggak mau kasih saya. Ya, tradisi itu tradisi baik. Yang nggak baik itu kalau uangnya uang curian. Yang nggak baik itu kalau dia riak, dia pamer-pamerkan. Saya dari Jakarta nih, dia apaan? Pelit, saya dong, dermawan. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau tradisi saling memberi pada saat silaturahim, itu hal yang baik. Tahadau tahabau. Saling memberikan hadiah kalian, niscaya akan muncul rasa mahabbah. Rasa saling mencintai. Kalau ada orang ngasih, itu pasti kita memiliki perasaan untuk mengucapkan terima kasih. Ya, akan merekatkan kita hubungan antar sesama. Jangankan uang, Rasulullah menganjurkan kalau kita masak, itu jangan pelit, masa bagi tetangga baunya saja. Bagi bau aroma duren. Nah, udah syukur bau duren kita bagi. Kalau perlu kita blok katanya baunya. Idza tabakhta marakatan fa'aktsir ma'aha wa atiha ila jiranika. Apabila masak, Bu, kalau masak, apalagi masak kare yang baunya menyengat kepada tetangga, perbanyak. Jangan dikit hanya untuk kepentingan diri, tapi ingat tetangga, ingat saudara. Nah, di dalam konteks silaturahim pertanyaannya, begitu bagi uang, kita mau tuker tuh. Boleh enggak tuker uang yang 1 juta, uang lusuh jadi uang baru dengan selisih. Kalau jual beli uang dengan selisih itu hukumnya haram, itu masuk riba. Tapi negara kita sudah menyediakan itu dan mengantisipasinya. Dengan adanya uang baru di stok di bank-bank, kita tuker gratis. Tapi kalau kita mau ada orang kemudian antri nitip, kemudian kita juga ikut nitip, setelah itu kita kasih hadiah, boleh enggak itu? Boleh, kalau enggak diperjanjikan, bukan bagian dari harga, itu boleh. Tapi kalau jual beli mata uang dengan selisih tadi, mata uang yang sama, itu enggak boleh. Baik. Itu bagian dari riba. Nah caranya gimana? Ya sudah, langsung aja tukar di bank. Atau kalau enggak, minta tolong tetangga kita yang kerja di bank. Bank Syariah Mandiri, kemudian enggak ada sekarang ya, Bank Muamalat, kemudian setelah itu kalau mau ngasih lebih boleh, wallahu a'lam bishawab. Atau sekedar hanya rasa terima kasih saja, tidak harus dengan uang karena betul. Mungkin rasa apa namanya jasa sebagai antri tadi ya, mungkin durian tadi mungkin boleh juga itu ya. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku, usai jeda masih menarik pembahasan kita. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita makna mudik dan silaturahim. Saya langsung ke penanya yang sudah siap, ada Bapak Hafiludin yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Hafiludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Abah, ada 2 kondisi yang ingin saya tanyakan ini. Yang pertama, saya ingin mudik, tapi uangnya pas-pasan. Sementara
kewajibannya banyak, sudah terdata, harus bayar zakat, sebentar pulang mudik harus bayar anak sekolah, kemudian bayar cicilan dan sebagainya. Nah, gimana tipsnya atau caranya mengatur agar saya bisa tetap mudik tapi kewajiban-kewajiban ini tetap bisa tertunaikan. Baik, ini kayaknya. Yang kedua, oke, boleh. Kondisi sebaliknya, saya lumayan alhamdulillah ada dana, biaya mudah-mudahan cukup lah ya. Tapi saya nggak punya kampung, ngiri tiap tahun lihat tetangga pada mudik. Nah, boleh nggak saya ikut pulang kampung ke kampung tetangga? Terima kasih. Ini kayaknya pertanyaan yang kedua kayaknya agak nyeleneh sedikit. Yang terpenting ada pertanyaan yang pertama tadi kayaknya mewakili para jamaah di sini dan juga para pemirsa di rumah nih. Yai, ini silakan dijawab terlebih dahulu. Berkaitan dengan budget nih Yai. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu. Ada caranya. Nikahin orang yang punya kampung. Nah itu dia. Betul. biar bisa mudik ya ke pulang kampung. Kemudian yang pertama tadi, sebenarnya mudik itu kan nggak selamanya harus pakai tiket, nggak selamanya harus membutuhkan uang. Yang penting kan nyampe. Kan sekarang banyak mudik gratis. Nah, tapi bab soal skala prioritas tadi, Abah Raud menjelaskan. Bab soal aulawiyah. Begitu kita punya uang, prioritas pertamanya apa? Memenuhi kebutuhan dan juga kita punya tanggung jawab. Uang pas, mana ini? Buat mudik atau buat belanjain istri? Belanjain istri, karena belanjain istri adalah kewajiban. Nah, tapi kalau ada lebihan atau belanjain istri, kemudian pulang kampungnya gratis bareng tetangga. Ilmu ngiritisasi. Tapi harus nikahin dulu katanya ya. Atau di kantor kita. Atau ada mudik gratis oleh BUMN, oleh ormas-ormas, oleh perguruan tinggi. Itu kan ada. Tapi yang paling penting mudik itu adalah sarana. Tadi sudah dijelaskan. Sarana untuk melaksanakan aktivitas silaturahim. Tapi silaturahim itu nggak mesti mudik, kira-kira begitu. Kalau ada keterbatasan nggak usah memaksakan diri, nggak boleh takalluf di dalam agama itu. Jangankan urusan sosial, urusan keagamaan aja. Kita memaksakan diri hukumnya bisa dosa. Kita lagi sakit nih, kemudian sudah dinyatakan oleh dokter, jangan puasa. Kalau puasa bahaya, nanti bisa tambah parah. Kita maksain diri, puasa kita dosa. Kalau kita nggak kuat, ada rukhsah. Di dalam ajaran agama ada azimah, ada rukhsah. Ada hukum asal puasa Ramadan, hukumnya wajib bagi orang yang memenuhi kewajiban. Tetapi jika ada kesulitan, di situ ada dispensasi untuk tidak puasa. Itu aja boleh yang ibadah. Apalagi ini yang soal muamalah. Jangan maksain diri. Nah, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan selain ada mudik gratis, ada balik gratis ya. Itu yang terpenting. Baliknya nggak ada duit sama aja. Oke, saya kembali ke penanya yang sudah siap. Ada Pak Suhendra yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Abah Raud Bahar. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru kita yang telah membagikan ilmunya. Izin bertanya, mungkin nasihat untuk para pemuda, karena kita kan masih kurang lebih ada 5 malam terakhir lah sebelum Idul Fitri, punya semangat untuk itikaf, punya semangat untuk mengejar Lailatul Qadar, tapi sisi lain juga orang tua itu punya usaha yang mungkin sedang naik-naiknya di waktu-waktu ini, dan orang tua minta kamu pulang coba bantu ibu untuk mengerjakan ini gitu kan. Kemudian juga misal ibu pengen belikan baju baru gitu. Ayo pergi bareng, sementara perginya mungkin habis maghrib dan seterusnya gitu ya. Sementara mungkin jam-jam itikaf gitu ya. Ya, jam-jam itikaf gitu kan. Sementara mungkin itikaf itu sunnah muakkadah, sementara birrul walidain itu wajib fardhu ain gitu kan. Bagaimana kita menggabungkan keduanya untuk yang terbaik gitu. Kemudian juga misal seperti kita membahas tentang mudik, bahwa orang tua ingin mengajak mudik ke daerah Jawa, ternyata berangkatnya itu
malam 27 gitu. Sementara kebanyakan orang malam 27 itu lagi semangat-semangatnya untuk mengejar Lailatul Qadar. Intinya menggabungkan birrul walidain dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggabungkannya ya? Baik. Terima kasih Mas Wendra, silakan Abah Raud Bahar. Abah ingin bercerita. Dulu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, nanti di surga saya dengan siapa?" Allah menjawab, "Dengan tukang daging." Yang Allah jelaskan ciri-cirinya semacam ini. Sehingga Nabi Musa itu masuk ke sebuah pasar, lihat lapak daging. Maka ciri-ciri itu ada pada seorang tukang daging. Maka Nabi Musa harus bersabar sampai sore sehingga ditutup itu kedai daging. Maka Nabi Musa pun dagang, "Bolehkah aku silaturahmi kepadamu?" "Silahkan," kata tukang daging itu. Sesampainya di rumahnya, dia masak. Setelah masak, ada kerekan diturunkan sama dia. Ini kata Nabi Musa, kerekan apa? "Ini ibu saya yang sudah tua renta, tidak bisa lari kalau dikejar binatang buas. Karena di sini banyak binatang buas." Disuapin ibunya itu oleh tukang daging sehingga selesai makan. Maka ibunya berdoa, "Ya Allah, masukkan anak saya yang begitu khidmat kepada saya di dalam surga dengan Nabi Musa alaihissalam." Maka Nabi Musa bercerita, "Sesungguhnya aku adalah Musa." Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku dengan siapa nanti di surga? Allah menjawab, dengan tukang daging. Ternyata bahwa tukang daging yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala adalah tukang daging yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Maka berbakti kepada ibu bapak adalah lebih hebat daripada i'tikaf. Berbakti kepada ibu bapak lebih hebat daripada tadarus. Karena Rasulullah SAW ketika seseorang dibangun untuk berdiri jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya bangun dari mulai anak kecil, remaja, orang tua sampai dengan kakek-kakek. Karena hebatnya bangunan Rasulullah untuk berjihad. Tapi ketika ada seseorang pemuda datang kepada Rasulullah bahwa orang tuanya dalam keadaan sakit yang harus dikhidmat, maka Rasulullah, "Enggak usah kamu pergi berjihad, maka kepada ibu bapakmu itu lebih baik daripada berjihad." Artinya apa? Bahwa berbakti kepada orang tua lebih bagus daripada beriktikaf. Akan tetapi agar kita memiliki dua nilai. Yang pertama adalah memiliki nilai hablum minallah dan hablum minanas, akan lebih baik apabila kita dapat mengatur waktu. Kapan waktu kita hablum minallah dan kapan kita hablum minanas. Insya Allah kita akan tidak akan terkena dengan suatu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Duribat alaihimud dillatu aina mathuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas." Insyaallah kalau demikian puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala karena kita menghidmat kepada ibu dan bapak kita, juga kepada saudara-saudara kita, saling maaf-maafan di antara kita. Insyaallah puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada TV One yang sudah menyiapkan acara yang semacam ini. Luar biasa TV One, insya Allah. Amin. Masya Allah. Kiai Asrul Ni'am, saya tadi menyambung pertanyaan apa yang disampaikan oleh jamaah kita tadi berkaitan dengan tradisi di dalam setiap lebaran itu memberikan angpau atau uang baru begitu ya. Di sisi lain mungkin ada nilai positif yaitu kita membangun mental memberi. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat bahwa membangun mental meminta-minta ya. Ketika anak ada justru dia menyandarkan menunggu-nunggu nih apa angpau yang diberikan. Ini bagaimana ya fenomena seperti ini ya? Ya, perlu ada edukasi ya. Termasuk juga edukasi kepada anak-anak kita bagaimana kalau ada tamu. Bagaimana penyikapan kita. Ini kan penting untuk membangun hubungan sosial itu harus ada ta'arbiyah wa ta'dib. Ada etika yang bersifat universal, ada etika yang bersifat partikular. Silaturahim sebagai sebuah ajaran, dia universal. Kemudian menghormati orang tua, dia universal. Tapi caranya bisa jadi partikular sifatnya. Kalau di Timur Tengah, itu cium tangan enggak begitu jadi tradisi sebagai bentuk penghormatan. Tetapi kalau di kita, cium tangan kepada orang tua itu bagian dari takzim. Kalau tidak memahami kultur, bisa jadi itu dianggap sebagai
kultus, ya kan? Mengkultuskan orang haram. Nah, ini yang bahaya. Makanya disinilah pentingnya edukasi, tarbiyah wa ta'lim di dalam proses pembiasaan. Maka anak-anak kita juga diajarkan. Kalau ada anak-anak kita diajarkan salaman biasa, nggak mencium tangan, bisa ada gap nanti secara kultural, nggak menghormati orang tua. Padahal perintahnya jelas, laisa minna malam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana. Enggak termasuk kepada kelompokku yang enggak memberi penghormatan kepada orang yang lebih tua dan enggak menyayangi kepada orang yang lebih muda. Nah, di dalam rangkaian silaturahim yang hadis Bukhari itu ada 3. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, di dalam proses rangkaian silaturahim ini hormati tamumu. Bagian dari penghormatan tamu itu apa? Ngasih ampau tadi. Silahkan makan, itu bagian dari penghormatan. Baik. Nah, pada saat kita hadir juga jangan nyakitin. Nah, ini babnya soal hubungan budaya juga. Baik. Ada satu daerah, namanya di Madura, kalau disuguhin minuman, enggak kita minum, atau minum sedikit, itu gitu ya? enggak menghormati. Baik, menghormati, oke. Tapi kalau di Solo, begitu dikasih minuman, dihabiskan, waduh ini haus nih orang. Ini kan bab soal budaya. Disitulah pentingnya memahami budaya dalam konteks beragama. Baik, Masya Allah, waktu kita sudah habis. Luar biasa sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Terima kasih Kiai Haji Asrorun Imam dan juga terima kasih Kiai Haji Abah Raud Bahar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dimudahkan untuk menjalin silaturahim, termasuk juga dimudahkan untuk menjalani tradisi kita mudik. Kalaupun kita tidak ada kesempatan, insya Allah akan ada momen-momen silaturahim yang tidak hanya datang di hari Idul Fitri saja. Dan tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa besok kita kembali hadir di waktu yang sama, yang insya Allah akan mengangkat tema tentang belanja berlebihan dalam pandangan Islam, yang insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Abdul Mu'ti dan Kiai Haji Syarif Matnaji. Saya Muhammad Sofyan, wakil yang bertugas, pamit undur diri, dan juga pendukung acara ini Sarung Madimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa orang yang sedang berpuasa pastikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepala, hubungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Ajim, wa ya Mujibas Sailin. Terima puasa kami dan ibadah kami lainnya di tahun ini, dan sempurnakan ibadah kami dengan membangun silaturahmi dan membangun persaudaraan di antara kami, sehingga kami tidak akan terlibat dari orang-orang yang memutuskan hubungan dengan Engkau ya Allah dan hubungan dengan sesama kami. Birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati wa sirril Fatihah.